Pada bagian ini kita akan memulai membuat sesuatu dengan kode jQuery-nya, yang dimana kita sudah mendownload jQuery file yang kita tempatkan di satu folder. Jadi silakan teman-teman buat folder dulu, lalu di dalamnya ada jQuery file yang sudah teman-teman download. Di sini kita tinggal klik new folder, buat folder baru, kita kasih namanya belajar jQuery. Dari sini kita sudah bisa masukkan jQuery filenya ke dalam folder, karena nanti di dalam folder belajar jQuery ini akan ada banyak halaman-halaman HTML untuk latihan jQuery-nya. Jadi silakan teman-teman buat dulu. Setelah dibuat foldernya dan sudah di-download file jQuery-nya, kita buka halaman editor. Saya gunakan Sublime Text. Teman-teman bisa drag foldernya biar berada di dalam editor Sublime Text-nya. Nah, di sini kita akan buat file baru untuk HTML. Caranya klik kanan, new file, kita save, kita simpan filenya, dan kita kasih nama latihan1.html. Jadi pada dasarnya jQuery tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada HTML, karena jQuery tujuannya adalah membuat halaman HTML kita jauh lebih interaktif. Jadi di dalam HTML ini seperti biasa kita buat struktur HTML, kita tulis tanda seru lalu di tab kalau teman-teman pengguna Sublime Text. Berikut ini adalah struktur HTML versi 5. Kita coba tentukan untuk title-nya. Misalnya saya tulis jQuery latihan 1. Karena nanti di dalam folder ini akan ada banyak latihan, mulai dari awal sampai akhir kita akan mengenal sintak-sintak dari jQuery-nya. Untuk itu kita siapkan dulu nih struktur dasarnya seperti apa, dan menambahkan beberapa elemen HTML untuk kita manipulasi. Misalnya saya tulis H3, tulisannya Halo jQuery, dan ada yang tulisannya seperti ini. Jadi silakan teman-teman buat struktur HTML seperti ini. Kalau sudah disiapkan struktur HTML-nya, di hari ini kita akan coba menghubungkan file jQuery ke dalam HTML seperti layaknya CSS. HTML butuh CSS, HTML butuh JavaScript. Nah, berarti di bagian elemennya kita tambahkan sebuah script. Posisinya sebelum tag body, kita buat script yang punya atribut src. Kita panggil nama filenya jQuery min.js. Jadi saya tentukan script untuk menentukan file JavaScript-nya ada di mana. Kebetulan file jQuery-nya tidak saya simpan di dalam folder, jadi langsung tentukan nama filenya. Kalau teman-teman ingin menampilkannya, kalau pakai Sublime Text, tinggal klik kanan, open in browser. Nanti tampil di web browser, saya pakai Google Chrome, dan ini adalah hasil tampilan dari HTML-nya. Ada beberapa hal yang harus kita tambahkan terkait dengan CSS. Kita tambahkan sebuah style di bagian head. Kita mau minta tolong ke CSS. CSS tolong carikan elemen body untuk dikasih jenis tulisan sans serif dan margin sekitar 10%. Kita save, kita jalankan. Sekarang HTML kita sudah sedikit cantik daripada sebelumnya. Nah, di sini teman-teman coba klik kanan inspect element. Di bagian konsol pastikan tidak ada error. Biasanya kalau JavaScript error ada di bagian konsol. Jadi pastikan tidak ada error, artinya kita berhasil terhubung dengan jQuery-nya. Nah, setelah itu kita sudah bisa menjalankan kode-kode dari jQuery-nya. Baik itu manipulasi, membuat sebuah animasi, ataupun bermain dengan proses Ajax-nya. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan dengan jQuery. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat struktur HTML sederhana dan menghubungkan jQuery filenya. Tapi kalau misalnya nanti file JavaScript-nya sudah banyak, dan kemungkinan akan banyak JS filenya, apalagi kalau teman-teman buat satu web full version, pasti butuh JS file terkait aplikasi websitenya. Nah, untuk itu disarankan teman-teman buatkan folder khusus untuk JavaScript-nya. Nah, salah satunya adalah file jQuery. Jadi di bagian folder, teman-teman tinggal buat folder baru namanya JS, terus jQuery-nya kita pindahkan ke folder JS. Nanti folder JS ini ada banyak nih JavaScript yang teman-teman download, plugin-plugin berhubungan dengan websitenya. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini, dan ini adalah struktur yang disarankan. Berarti lokasi jQuery-nya sudah berubah
kode scriptnya sekarang ada di dalam folder JS, slash, baru tentukan nama filenya, yaitu jQuery min.js. Karena kalau teman-teman jalankan seperti ini, maka akan terjadi error. Dia tidak bisa mengakses jQuery-nya, jadi kita sesuaikan sesuai dengan struktur folder yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman sudah belajar HTML, terus CSS, tentu tidak asing lagi maksud dari penempatan file ini. Kalau teman-teman lihat, sekarang errornya sudah hilang. Oke, itu aja cara kita membuat halaman HTML dan terhubung dengan JavaScript jQuery-nya. Seperti di video sebelumnya, saya sudah bahas dan ngasih tahu kalau kita bisa mengimpor atau meload jQuery file di lokal. Artinya kita akses secara offline dengan download jQuery-nya tanpa harus ada internet. Teman-teman jalankan tanpa ada internet, jQuery-nya sudah bisa diakses.